saya bisa beribadah haji, dan itu pun yang harus dijanjikan 10 tahun ke depannya, daftar tahun 2008 yang harus berangkat tahun 2020 oleh yayasan. Saya tidak menyebutkan yayasan apa di situ. Mau lebaran bahagia-bahagia, MU melawak dong. Saya tidak menyebutkan yayasan apa di situ. Kancing. Pencopi ditangkap polisi, narakoplaknya gemetaran. Orang gila ini naik haji tapi lewat yayasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya umatnya naik haji lewat yayasan, sahabat. Kalau kemarin itu dia naik haji itu lewat orang dalam, lalu pulangnya sendiri-sendiri. Nah kali ini naik haji lewat yayasan. Tiada hari tanpa bohong orang ini ya. Dan dia nggak mau menyebutkan nama yayasannya, sahabat. Ya karena memang nggak ada yayasannya gitu. Utin. Makanya namanya MU ya, sahabat. Melawak United. Jadi produknya adalah MU melawak United, pengepulnya atau perusahaan besarnya juga MU, sahabat. Manubulu United. Astagfirullah. Ketawa terus ya. Pokoknya kalau ketemu sama orang gila seperti ini, jangan lupa untuk tertawa, sahabat. Oke lah sahabat semuanya, sebelum kita bongkar orang ini, kita dengarkan dulu pembukaan opening dari Ketua Yayasan MU berikut. Dari latar belakang apapun, dari kondisi apapun, Tuhan sangat menyayangi kita semua. Dan itu sebabnya ada begitu banyak manusia, ribuan bahkan jutaan manusia yang dijamah Tuhan secara adikodrati, sehingga mereka yang tadinya tidak percaya kepada Tuhan Yesus, sekarang menjadi percaya, bahkan menjadi saksi, bahkan menjadi pemberita Injil. Itulah Tuhan yang baik. Tuhan datang kepada setiap manusia yang mau buka hati, yang mau mencari kebenaran, bukan yang terus membenarkan dirinya. Oke, pada malam hari ini supaya tidak berlambat-lambatan, kami hadirkan seorang narasumber, Ibu Nana. Seperti yang sudah kami tampilkan di layar YouTube, bahwa pada saat beliau ada di Mekah, beliau melihat 3 salib. Nah, kisahnya selengkapnya akan diceritakan langsung oleh Ibu Nana, bagaimana kuasa Tuhan yang sudah mengubahkan dia. Bahkan sekarang ini Ibu Nana aktif di dalam pelayanan, yaitu untuk memberitakan Injil kasih karunia, Injil kebaikan Tuhan. Jadi kalau kita sudah mendengar opening dari Ketua Yayasan MU ini, itu siap-siap cacing pita kita ini menari-nari, sahabat. Karena akan muncul istilah-istilah lucu gitu. Tuhan bekerja lah, Tuhan menjamah-jamah lah, anti kodrati, supranatural, supra X, supra 125. Ya sesekali Grand 94 ya kan. Astagfirullah. Nah, jadi nama narakoplaknya itu Ibu Nana, sahabat. Itu nama pendeknya ya. Nama panjangnya Ibu Narapidana. Iya, itu nama panjangnya. Karena ketika kita lihat di thumbnail itu Nana sekali ya kan? Iya, betul-betul Nana. Tapi pas lihat aslinya Narapidana. Oke lah sahabat semuanya, mari kita saksikan kesaksian dari Ibu Narapidana ini. Berikut videonya. Pada saat Ibu menunaikan haji, Ibu bisa melihat 3 salib dan apa yang terjadi secara lengkap, Ibu bisa ceritakan. Dan pada saat ini Ibu telah melakukan pelayanan atau pemberitaan Injil. Oke, ruang dan waktu kami persilakan kepada Ibu Nana. Silakan Ibu. Iya, terima kasih atas waktunya. Kami mengucapkan salam buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya,
salam kebajikan. Nih acara odong-odong copa pincopi kayak lihat acara kenegaraan saja ya sahabat. Pakai salam semua agama gitu. Padahal dia sedang berkesaksian sebagai oten gitu ya. Akan kelihatan kalau dia ini mau mempengaruhi orang. Dan dari video ini juga kita bisa saksikan bahwa copa pincopi itu tahu semua tentang narakoplaknya sahabat. Nggak bisa dia katakan dia tidak tahu. Karena narasi dia sebelum narakoplak itu ngomong, apa katanya? Ceritakan bagaimana ibu dulu naik haji lalu melihat Yesus kayu salib di atas Ka'bah. Berarti kan dia udah tahu. Udah ada briefing dulu sebelum tampil. Udah tahu latar belakangnya dari mana, biodatanya. Iya kan? Jadi pengacara copa pincopi nggak bisa berdalih kalau dia ini nggak tahu apa-apa tentang narakoplaknya. Kita lanjutkan. Saya akan bersaksi, puji Tuhan saya diberikan anugerah yang luar biasa oleh Tuhan Yesus yang telah menjamah saya saat usia saya sudah menginjak 40 ke atas. Tapi semua itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena Tuhan kita dasar, Tuhan kita yang sangat luar biasa. Dan Tuhan kita yang memang benar-benar memilih orang yang memang benar-benar untuk dipilih. Banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Singkat cerita, saya adalah orang Muslim. Dari 9 bersaudara, saya anak kelima, orang tua saya juga Muslim. Dan saya pun dididik dengan Muslim. Tapi memang kita tidak mengerti apa rencana Tuhan. Di saat 2010, saya beribadah haji. Saya tidak tahu apa saya bisa beribadah haji. Dan itu pun yang harus dijanjikan 10 tahun ke depannya, daftar tahun 2008, yang harus berangkat tahun 2020 oleh yayasan. Saya tidak menyebutkan yayasan apa di situ, tapi saya meminta dengan Bapak Kiai yang mempunyai yayasan, saya berbicara untuk saya secepatnya beribadah haji. Walaupun saya sebagai orang Muslim, saya menginginkan untuk berangkat di sana. Dan saya belajar untuk mengaji, saya belajar untuk apa. Tapi di saat saya ini belum tawafnya, tapi saya masih ada di Jabal Rohmah, disitulah saya melihat 3 salib. Apa arti semua itu? Saya tidak tahu. Bohong. Sejak dari masih kecil kita udah jago berbohong. Dari awal saja narasinya itu udah nggak kuat sahabat. Nggak kuat untuk memastikan, meyakinkan bahwa dia ini adalah orang Islam. Dulunya muslimah yang pernah naik haji gitu. Selain tampang ya sahabat, selain wajahnya yang sangat oten itu, narasinya itu nggak meyakinkan. Apa katanya tadi coba? Walaupun saya Islam, walaupun saya Muslim, tapi saya sangat ingin ke Mekah katanya. Ini pernyataan apa? Ini sangat oten sekali kalau menurut saya. Kan seolah-olah dia ini bukan orang Islam kan? Mungkin dia mau mengatakan ini sebetulnya. Meskipun saya oten atau non-Islam, tapi saya sangat ingin sekali ke Mekah. Ini baru benar. Tapi kalau pernyataannya, meskipun saya ini adalah Muslim, Islam, tapi saya sangat ingin ke Mekah. Kan ongok sekali sahabat. Tapi oten nggak ngeh dia. Yang oten tahu ada onyet yang murtad. Itu aja mereka yang tahu. Tambah lagi pernyataan dia naik hajinya lewat yayasan. Siapa yang dia desak untuk naik haji? Yaitu kiai yang mempunyai yayasan itu. Astagfirullah. Kalau masih ada orang yang percaya dengan kalimat ini berarti akalnya dirasuki oleh jin ifrit, sahabat. Ya, kalau pelet tupai saya yang merasuki, mungkin agak sadar sedikit dia. Tapi kalau sudah dirasuki jin ifrit, maka orang berbohong pun dia percaya. Ada orang naik haji lewat yayasan, yayasan punya kiai, dia percaya gitu. Nah, ini adalah barang bukti ya sahabat. Barang bukti bahwa perusahaan yayasan MU ini, Manubulu United ini adalah kumpulan orang-orang yang suka berdusta. Jadi kawan-kawan yang sedang menangani kasus Yusuf Manubulu sekarang,
Kalau ada pengacaranya bilang Yusuf Manubulu itu tidak tahu menau tentang mereka ini, tentang biodatanya, tentang latar belakangnya, itu bohong. Karena dari awal Sincop Papincopi itu sudah menarasikan bahwa dia dah tahu semua cerita tentang narakoplaknya, sahabat. Oke lah sahabat semuanya, itu video narapidana yang naik haji lewat yayasan ini. Sampai jumpa di video narapidana yang naik haji lewat Trans Padang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.